Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jadi dalam video kali ini aku akan membahas ya bagaimana cara mengatasi atau penyakit ya pada tanaman ubi jalar ya, terutama seperti boleng dan ulat misalnya, yang ulat yang misal menyerang batang gitu ya. Karena itu ada sejenis ulat-ulat yang menyerang batang ini atau batang ini gitu. Itu kan mengganggu untuk proses pembesaran umbi gitu, apalagi teman-teman semua jika terkena boleng. Nah, itu sangatlah lebih fatal gitu ya, teman-teman semua. Jadi sangat fatal, super fatal gitu. Nah, di sini gitu ya, aku akan membagikan pengalaman aku gitu, bagaimana cara aku menangani gitu ya kasus si boleng-boleng itu ya, teman-teman semua, atau si ulat pemakan batang-batang gitu. Ulat makan batang dan lain-lain gitu. Atau ulat daun gitu ya. Nah, di sini aku bukan di endorsement gitu ya, tapi aku gitu ya, kalau aku gak kasih tahu gitu ya mereknya, gimana gitu orang lain mau tahu gitu ya. Makanya di sini aku kasih tahu gitu. Nah, ini dia, jadi si obatnya ini sudah adalah 2 tahun yang lalu aku belinya gitu, tapi masih masih bisa digunakan. Nah, ini Kurakron ya. Berhubung ini gitu ya, aku hanya untuk untuk penyemprotan rumahan gitu, sehingga gitu ya aku awet gitu ya si ini teh gitu sih, karena aku suka tanam sayur-sayuran juga gitu. Nah, yang digunakan itu apalagi apa juga gitu. Nah, ini juga gitu ya yang aku gunakan. Ini jadi disemprot-semprot ke sini, ke daunnya aja, nggak ke umbinya gitu. Pakai ini yang berapa liter ini? 2 liter ininya. Jadi pakai ini semprotan yang 2 liter itu disemprot-semprot gitu ke bagian daun-daunnya gitu. Jadi untuk menghasilkan umbi jalar gitu seperti ini gitu, teman-teman semua kan yang lahannya sempit misalnya, mau tanam misalnya di belakang rumah misalnya, tuh contoh seperti ini nih, jadi gak, itu kan gak otomatis si lahannya itu sedikit gitu. Untuk dosisnya berapa gitu mang? Nah, ini aku gunakan dosisnya hanya 6-7 kecak saja, 7 tetes gitu kalau diteteskan di sini. Hiji berarti 5 gram 7. Nah, aku mah sudah gitu. Beres dah gitu. Jadi si hama-hama itu ya yang makan ini itu beres gitu ya. Bang, kalau nanti kan misalnya ini kan si jadi kebal kalau sering disemprot misalnya pakai ini gitu. Itu pakai apa lagi gitu ya. Aku gak gunakan pakai apa-apa lagi. Aku mah pengalaman aku pakai ini gitu, pakai Kurakron gitu. Banyak baca ya. Curat Curacron, nah 500 SC. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Dan gitu ya. Tapi aku juga gitu ya. Nah, gunakan ini juga spontan gitu. 400 SL. Nya ini jadi 2 yang digunakan gitu. Ya, misalnya ininya 6 tetes atau 7 tetes. Ininya juga sama, 6 tetes 7 tetes sudah beres. Ini kemarin dari tanam sampai ini sampai panen ini berapa kali semprot pakai ini. Nah, ini aku hanya gunakan 2 kali gitu. Jadi misalnya aku semprot misalnya di hari 1, misalnya hari pertama aku semprot, nanti aku aplikasinya sore kah, malam kah, atau siang kah. Nah, untuk aplikasinya sendiri aku kemarin tuh pagi-pagi ya teman-teman semua, atau sore hari untuk penggunaan ininya gitu ya. Karena aku menurut informasi gitu ya, karena kan aku juga sudah bahas ya kemarin juga, aku cari dulu informasinya gitu. Ternyata ya gitu, itu yang terbaik gitu untuk penggunaan ini gitu ya. Ya gitu ya teman-teman semua, gak ada yang aneh dan gampang gitu. Dan apalagi apabila gitu lagi gitu ya terindikasi penyakit lagi misalnya, nah teman-teman semua bisa semprotkan lagi gitu ya.
Yang aku mah kalau aku gitu ya, kalau misalnya terlihat ada di daun-daun misalnya sudah ada bolong-bolong tuh, nah itu aku semprot. Nah ditakutkan itu ya, ditakutkannya nanti dari daun itu turun ke umbi gitu ya, jadi si umbinya nanti yang diserang. Tapi aku menyampaikan apa yang aku ketahui aja gitu, akunya tahunya seperti itu ya teman-teman semua. Nah kalau dibilang satu tangkai, ini aku tidak satu tangkai bro, semuanya emang semuanya padat, iya padat, karena aku mempunyai benih-benih unggul berkualitas tinggi. Nah ini juga, ini umbi ini juga padat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua mau tahu, ini padat, padat pokoknya, padat merayap tuh. Ini juga padat, tapi ini berhubung belum terlalu besar gitu ya, tuh baru segede-gede ini mungkin gitu ya. Kalau di Korea ini kan belum dipanen, jadi belum tahu. Kalau yang ini kan sudah dipanen, jadi sudah tahu. Ini takarannya, ini gelas kopi. Nah terus ini umbinya gitu ya, kan terlihat bisa dibandingkan gelas kopi yang kecil. Ini kan di depan itu biasanya terlihat besar, lihat. Kalau di belakang mah tuh di belakang jadi terlihat ini yang besar gitu. Ini paneker juga tuh, paneker gasolin. Ini kan kalau di sini mau jadi besaran gasolin ya. Efek kamera tuh. Nah gitu teman-teman semua, jadi untuk cara penggunaan mahnya aku mau gunakan ini gitu ala rumahan aja gitu. Ini yang pakai kimia gitu. Kalau aku mah mau untuk itu aja, konsumsi konsumsi pribadi gitu ya, takut kimia-kimia, gak mau disemprot pakai itu. Teman-teman semua bisa gunakan itu puntung rokok gitu ya, yang direndam selama 1 malam, ditambahkan bawang putih. Nah itu juga bagus kita teman-teman semua untuk membasmi hama-hama gitu, hama-hama gitu ya, hama-hama. Karena kan asal mulanya kan dari daun itu turun ke umbi gitu teman-teman semua. Jika teman-teman semua tahu ya dengan apa yang aku ucapkan. Nah ini dia, ini teh besar, ini berhubung ini sudah maghrib, sudah poek nih, sudah mau larut maghrib. Ini juga tuh si kameranya sudah agak poek-poek, burik-burik gitu. Nah gitu teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga ilmu yang aku bagikan bermanfaat kepada kawan-kawan semua dan teman-teman semua, sehingga bisa diambil hikmah dan faedahnya, yang baiknya saja. Kalau yang salahnya mohon maaf gitu ya atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.